Meluncur ke TKP. Siap, 86. Hari ini saya didampingin oleh Ibtu Aziz dengan Kompol Adri selaku Kanit Lantas Polsek Taman Sari, Jakarta Barat. Halo Adek, mau kemana? Dari mana? Dari rumah Pandangan Utara. Oh, nggak pakai helm? Tadi suruh bawa 2, dia bawa 1 aja. Matiin dulu. Kenapa kamu nggak bawa aja? Bawa dari rumah. Terus kenapa mau dibonceng? Berarti yang mau selamat cuma dia doang dong, ya kan? Umur berapa? Apa saya? Kamu? 13. 14. Kamu? 16. Udah punya SIM sama STNK? Tahu kan? Salah berarti ya. Terus ini nggak pakai spion. Terus nggak pakai helm. Terus apa lagi? Nggak punya SIM. STNK? Mana? Udah STNK. Terus gimana kalau ada apa-apa? Kok mau diboncengin nggak pakai helm? Topi Nah, ini untuk? nanti kamu ditilang ya. Ditilang karena kamu yang dibonceng nggak pakai helm. Nanti yang dibonceng suruh naik angkot. Jangan dibonceng lagi. Ayo sini bareng sama aku. Yuk. Ke mana emang? Mau pulang kemana? Pandangan Utara. Bandungan, Pak. Pandangan. Kita berinisiatif untuk mengantarkan dia pulang. Rumahnya juga kebetulan searah dengan kita akan berpatroli selanjutnya. Oh, Ikut kita dulu ya. nah, kamu ikut kita ya. Kamu ikut kita dulu. Yuk, kamu di mana? Depan? Terus kakaknya bawa belakang aja. Selamat Iya, siang, Bu. Bapak. Ini ponakan saya, Bu. Makanya Oh, iya. takutnya kan ada tempat apa kejadian lain. Oh, enggak, Oh, nggak ada, Bapak. Cuman dia Bapak nggak mau punya kesana? SIM. Dia biar dianterin pulang Ya. aja. Tapi kasihan ya, takut dimarahin kamu. Iya. Hah? Enggak sih, anaknya nggak apa-apa. Enggak. Enggak, baik ini. Cuman ini apa, tadi dibonceng nggak pakai helm kan daripada kasihan jatuh, makanya kita bawa, kita anterin pulang. Iya. Iya, Bu. Maaf, Bu. Soalnya kan dia kan biasanya sebagai deketan temen ya. Jadi kan kirain tawuran apa-apa. Oh enggak kok Bu, enggak. Kamu jangan tawuran juga ya. Apa-apa. Saya bisa lihat juga kekhawatiran ibu tersebut terhadap anaknya. Saya melihat mata ibu yang berkaca-kaca gitu. Dan kemudian kami pun pamit. Makasih ya, Kak. Ya. Dulu, ya saya pamit dulu. Makasih ya, Dek. Hati-hati ya, Dep. Ya. Enggak. Dia nggak nakal kok, nggak nakal. Kirain nakal. Enggak. Mari ibu. Ya. Kemudian kita melanjutkan patroli melintasi depan Mall Glodok. Kami mendapati seorang laki-laki membonceng 2 orang anak, dua-duanya tidak menggunakan helm. Kenapa dibonceng dua-duanya nggak pakai helm? Itu ambil sebuah tadi lah. Saya boleh lihat SIM STNK-nya? SIM-nya ada? Enggak. Nah, SIM nggak ada, kenapa? Kendarain kendaraan bermotor. Selamat Jalan siang, maju. Adek. Kenapa, Pak? Iya, nggak pakai helm. Kok nggak pakai helm? Tiga-tigaan. Mau kemana? Mau pulang. Hah? Coba deh adeknya turun dulu. Turun dulu. Sini deh, Nah, sini deh. sini. Kelas berapa sekarang? Kelas 5. Nah, apalagi masih kecil, ceritanya masih panjang. Kalau misalnya jatuh, terus kepalanya kena aspal, terus misalnya nggak ada perlindungan, terus sakit, kepalanya ada nggak jual kepala? Saya sangat miris sekali karena anak kecil yang seharusnya diberikan pelajaran tentang tertib berlalu lintas, dibiarkan saja dibonceng tidak menggunakan helm. Dibonceng tetap nggak bisa. Ini nih misalnya kita kasih jalan, ntar baru jalan 500 meter, terus ada yang nabrak, yang mau tanggung jawab siapa? Jadi kita terpaksa menyuruh si pengemudi tersebut untuk kembali ke rumahnya dan membawakan helm. Kenapa ditilang udah tahu? Karena apa tadi? Kenapa ditilang? Helm nggak ada. Nah, pintar. Berarti udah tahu ya. Jadi nanti kalau semisalnya adik-adik mau dijemput sama emasnya, harus minta, "Mas, helm aku mana?" Gitu ya. Nanti itu lagi ngambil helm masnya. Ntar balik lagi. Sembari menunggu si penjemput tersebut membawakan helm, saya bersama Ibtu Aziz sempat berinteraksi bersama adik-adik tersebut. Nanti aku yang nyanyi, kamu yang mainin. Ayo, ayo. Bisa kan Felix? Bisa kan? Udah belajar lagu. Oh jago kalau Felix pasti. Ayo, ayo, coba keluarin. Udah belajar lagu. Ayo, coba kita. Ketika melihat pianika, saya jadi teringat nih masa SD saya dulu kan main pianika, main suling. Kebetulan Pak Ibtu Aziz jago banget mainin pianika. Akhirnya kita bareng-bareng sama adeknya memainkan pianika. Ibu kita
Jangan grogi dong, jangan grogi. Duh, lupa, tapi udah bagus ya. Kebetulan juga adik-adik ini seumuran sama adik saya yang di kampung. Saya kebetulan kan jauh dari keluarga, terus ya melihat adik-adik tersebut, ya jadi apa, rindu saya gitu, seakan-akan dia itu apa adik saya, jadi ya. Udah, nah udah nih masukin lagi. Sayang, ini masukin. Karena yang dibonceng 2 orang, jadi kami minta supaya diantarkan satu-satu. Tos, yang bener. Besok ingetin ya, kalau mau pulang harus pakai helm, oke? Oke, janji. Tos dulu sama bapaknya. Setelah itu yang mengantarkan kembali lagi dengan membawakan helm dan kami persilakan untuk mengantarkan pulang. Setelah itu kami melanjutkan patroli dan di tengah-tengah patroli kami mendapati juga seorang laki-laki membonceng ibunya. Yang ibu, ibu kenapa nggak pakai helm? Kenapa nggak pakai helm? Apa aja? Deket, kalau misalnya deket kecelakaan gimana? Nah. Sama siapa ini ibu? Anak. Kenapa nggak pakai helm ibu nih? Kalau ada apa-apa. Hah? Iya. Memangnya kerudung kalau jatuh di aspal Bisa ngelindungin kepalanya ibu. Nah iya Oh makanya. iya nih ibu nih ah. Kenapa ibu anaknya nggak ada SIM disuruh bonceng? Dia mau ke rumah teman. Loh, Sama ibu kok nggak dibikinin namanya SIM? naik kendaraan tuh nggak boleh bu. Hah? Duitnya mana? Ibu bisa beli motor nggak bisa beli SIM. Terus? Ya ibu mah, ibu alasan aja. Ini nih, bu, ini STNK-nya juga mati nih pajaknya nih dari tahun 2011. Tahu nggak kenapa nih pajak harus diperpanjang? Kalau ibu kecelakaan, itu dapat santunan jasara harja. Tapi kalau ibu nggak bayar pajak, ibu nggak dapat santunan jasara harja. Hah? Kasih aja. Oh saya Kasih apa ibu? Ibu ini bercanda mulu. Saya melihat ibunya ini berhentikan, malah ibunya girang. Lah, kita kan bingung. Masa hari gini ibu nggak punya SIM, malu dong bu. Ya emang banyak yang nggak punya, ibu-ibu juga nggak punya Ya SIM. makanya ibu harus jadi contoh. Ibu Saya harus nih, jadi saya punya SIM pelopor, nih, gitu. pelopor keselamatan. Ibu bilang harus punya SIM. Loh, kok bilang sama saya? Emang ibu pernah bikin SIM nggak saya tanya? Nah, kok bisa bilang mahal? Iya anak kita mau bikin waktu itu mahal. Yang bilang siapa? Anak Yang bilang mahal anaknya. Anaknya tahu mahal dari mana? dia kan kosong bang. Katanya. Terus misalnya kalau misalnya ada orang bilang, katanya kalau sekolah itu mahal, ibu juga nggak mau sekolah juga anaknya. Kan gitu. Nah iya makanya. Jangan kita ikut dengan paradigma lama bahwa pengurusan SIM itu mahal, pengurusan STNK itu mahal. Silahkan sekarang datang ke kantor polisi, di ruang pelayanan SIM pasti akan ada daftar biaya pembuatan SIM. SIM itu penting buat ibu, harganya. Nah saya doain semoga ibu bisa bikin SIM dan bisa bayar beli SIM, oke? Ya. Kalau belum punya SIM, naik angkutan aja dulu, ya. Tadinya juga kita mau naik angkot, dia mau keluar, mau kemana? Oh udah bareng aja mau kita motor sebesar gitu. Bu, tapi ini ibu nggak boleh dibonceng loh, karena nggak pakai helm. Oh, orang kita mau diturunin di sini dia mau. Oh, mau turun di sini. Ya berarti ibu nggak boleh naik motor lagi ya. Ini ke kantor polisi bikin SIM. Hah? Kapan siap? Loh, nggak tahu saya. Apa? Gimana? Masuk TV mana ya, Bu ya? Kan kita bisa lihat TV. Oh, gitu masuk.